Sebuah percakapan dengan seorang perempuan pemilik laki-laki yang sempat aku jaga. Perempuan imut nan manis ini menyambangiku karena dirinya ingin tahu apa yang diperbuat laki-lakinya padaku. Seorang perempuan yang malang yang patah hatinya sedang dimanfaatkan oleh laki-laki kebosanan miliknya. Kami berbincang di kedai kopi langganannya dengan sang laki-laki. Dimulai dari sapaan dan senyum sinis yang selalu ditunjukkannya. Dia lebih muda dariku seharusnya, sebab sifatnya masih begitu labil. Aku justru tersentak ketika mendengar kalimat pertama yang diucapkannya ketika bertemu di depan halayak ramai. Oh, jadi lu yang suka sayang-sayangan sama pacar orang? Kita bisa duduk dulu, ucapku dengan tenang. Sebenarnya aku mencoba tenang karena melihat air mukanya yang sudah penuh emosi, tidak mungkin jika aku ikut meninggikan suara, sebab itu akan menuai perdebatan yang memalukan di tempat umum seperti ini. Kami duduk dan memesan minuman serta makanan ringan. Dia dengan tatapan dan raut muka yang tidak berubah memulai pembicaraan. Ada hubungan apa kamu dengan Abul? Kami hanya teman. Kenapa begitu mesra? Tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Aku sempat terkekeh. Ini lucu, kenapa tidak dia tanyakan lebih dulu pada kekasihnya itu? Mengapa harus aku? Kami memang hanya teman, jawabku menegaskan. Sampai ada panggilan khusus begitu? Itu hanya panggilan khusus, jangan berlebihan lah, ucapku. Lu tahu kan dia udah punya pacar? Iya, gue tahu. Tapi dia gak pernah mengakui lu jadi pacarnya. Malah selama kami kenal, yang dibicarakan hanya mantannya, yang pernah dia selingkuhi dan akhirnya putus karena dia milih lu sebagai selingkuhannya waktu itu. Jawabku dengan nada suara yang tetap tenang. Jangan sembarangan ngomong lu, sehina-hinanya gue, gak mungkin gue mau jadi orang ketiga di dalam hubungan orang lain. Nada suaranya semakin meninggi. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap tenang dan mengingat kembali apa-apa yang telah aku lewati bersama seorang laki-laki yang dianggap perempuan ini kekasihnya. Gue gak pernah asal ngomong. Dia sendiri yang curhat ke gue di awal-awal gue kenal sama dia. Kalau lu gak percaya, sekarang ajak dia ke sini dan minta dia jelasin semuanya, kataku dengan penegasan. Gue gak mau bawa-bawa dia. Kenapa? Ini bukan masalah antara lu sama gue doang. Dia adalah pelaku utamanya. Tanpa penjelasan dia, semuanya gak bakal kelar. Gue takut dia marah sama gue. Perempuan di hadapanku ini melemahkan suaranya, menundukkan kepala dan tampaknya mulai tersentuh. Mungkin lu tahu ini, gue sama dia udah jalan 4 tahun dan selama itu juga udah berkali-kali dia selingkuh dari gue. Tapi gue tetap ingin dia balik jadi pacar gue lagi. Gue gak bisa lepas dari dia, entah ini bego atau memang terlalu sayang, tapi gue gak mau kehilangan dia. Lanjutnya diiringi tangis dan suara terpatah-patah. Hei, aku mendekatkan kursiku padanya. Kuusap pundaknya, mencoba menenangkan tangisnya dan memeluknya. Untuk beberapa saat di antara kami tidak ada yang membuka suara. Aku tahu bagaimana rasanya terluka oleh hal yang sama secara berkali-kali. Itu tidak hanya sakit, tapi sulit untuk pergi. Entah karena sudah terbiasa, terlalu sayang, atau memang sebuah kebodohan. Untuk meninggalkan seseorang yang sekian lama mengisi hati meski terus saja disakiti bukanlah perkara mudah. Lu benar, semua yang lu ceritain tadi benar. Gue emang dulu selingkuhannya dan mungkin semua rasa sakit ini adalah karena buat gue, katanya dalam tangis yang mulai mereda. Lu bisa pergi, cari kebahagiaan diri lu sendiri dan buktikan bahwa tanpa dia lu bisa bahagia. Buat apa? Masa depan, gue gak bakal nemuin orang yang sebaik dan sesabar dia lagi. Keputusan gue bertahan pun karena tahu bahwa dia pasti bakal balik lagi sama gue. Mungkin gue terlalu sibuk akhir-akhir ini, dia jenuh dan ada lu, makanya dia bisa kayak gini, ucapnya. Aku menatapnya sendu. Sejujurnya aku ingin ikut menangis, tapi aku coba tahan. Setidaknya aku berhasil mengucapkan beberapa kalimat penutup di pertemuan kali ini.
Maafin gue yang udah masuk ke kehidupan kalian tanpa permisi. Setelah gue tahu semuanya, baiknya emang gue harus pergi. Gue minta maaf banget sama lo dan makasih karena udah minjemin dia sebentar. Sekali lagi maaf, ucapku dengan penuh kesungguhan. Aku tahu betul rasanya melihat kekasihku bermesraan dengan perempuan lain. Aku tidak ingin menyakiti perempuan di hadapanku ini terus-menerus. Bagaimanapun aku hanyalah seorang yang sedang patah hati dan laki-laki itu sedang kesepian. Akhirnya kita bertemu di waktu yang sama-sama tepat. Meskipun keadaan tidak mendukung aku salah ya. Aku mengaku salah dan sudah aku selesaikan. Sebelum pertemuan ini terjadi, aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan laki-laki tersebut. Mungkin sebulan karena aku sadar diri. Semakin aku menjalin komunikasi dengannya, sama halnya aku mendukung semua tindakan bodohnya, yaitu menyakiti perempuannya. Aku tidak suka itu, jadi lebih baik aku mundur. Meski kejadian ini harus terjadi di tengah keadaanku yang sedang patah 2 kali. Ditinggal seseorang, mengikat janji suci, dan dijadikan perempuan penghibur sepi. Bukan berarti aku tidak memiliki akal sehat dengan tetap bertahan pada laki-laki yang bukan milikku. Lu gak salah, gue yang teledor. Kesibukan gue udah buat dia merasa diabaikan dengan enggak betah di rumah. Gue juga yang biarin pintu itu terbuka, jadi lu bisa masuk kapan aja. Sorry, gue harus ambil balik dia. Makasih banget karena lu udah jaga hatinya selama gue gak ada. Makasih ya, gue berutang banyak sama lu, maafin gue. Gue yang utang banyak sama lu, maafin gue juga udah nuduh lu macam-macam. Gue kebawa emosi tadi. It's okay, aku memeluknya dan mengucapkan salam perpisahan. Selama perjalanan pulang, aku berpikir lagi sembari mengurai beberapa tetes air mata tentunya. Tangis yang semenjak tadi kubendung akhirnya tumpah juga. Aku berpikir bagaimana bisa seorang laki-laki menyanyiakan banyak kepercayaan perempuan hanya karena dirinya tengah dalam kebosanan. Bukankah nantinya dia akan menuai sepi saat tidak seorang pun perempuan yang sudi percaya padanya lagi? Lalu, mengapa laki-laki itu menjadikanku teman kesepiannya? Mengapa harus aku yang hatinya tengah terluka dan menganggap dia adalah malaikat penolong? Ku ingat lagi saat dimana dia membuatku tertawa untuk pertama kalinya lagi. Setelah sekian lama hidupku sendu dengan tangisan akibat masa lalu yang sulit musnah dari ingatan. Ku ingat kembali bagaimana suara pertamanya menyanyikan lagu bimbang milik Uswal. Aku pun ingat ketika dia menangis untuk satu hal yang menyakiti hatinya. Hal-hal yang ternyata dia ungkapkan bukan sebab ingin benar-benar bertahan, melainkan mengurai apa-apa yang selama ini terpendam akibat tidak ada teman yang mendengarkan. Aku memang bodoh. Telah terlalu percaya padanya. Akhirnya pun aku sadari sekarang bahwa bukan aku yang datang padanya, tapi dia yang membiarkanku masuk perlahan sebagai perempuan keduanya, tanpa sepengetahuanku, tanpa kesadaranku bodohnya.